Halo Sobat Ambiar, how are you? I'm fine, thank you. Nah, kalian pastinya masih sehat-sehat aja kan? Today, daripada kalian galau dan mengingat mantan, mending kalian semua nonton ulasan film di channel kami. Hari ini, Abang Buaya akan mereview film yang berjudul City of Ember yang dirilis pada tahun 2008. Film yang bergenre fantasi dan adventure ini menceritakan mengenai dua sejoli yang berusaha memecahkan misteri untuk keluar dari sebuah kota bawah tanah yang diciptakan untuk menghindari kiamat 200 tahun yang lalu. Film ini menampilkan beberapa manusia-manusia yang rupawan, antara lain yaitu Saoirse Ronan, Harry Treadway, dan Bill Murray. Tanpa menunggu lebih lama lagi, yuk kita saksikan film berikut ini. Film ini diawali dengan adegan berkumpulnya para grandpa dan grandma yang sedang cangkruk di sebuah basement dari klub malam, di mana para tetua ini sedang bermusyawarah untuk menemukan jalan keluar menyelamatkan bumi yang hampir kiamat. Solusi yang didapat adalah dengan membuat sebuah kota bawah tanah yang didesain agar bisa bertahan selama 200 tahun. Satu-satunya cara untuk keluar dari kota tersebut tersimpan di dalam sebuah kotak yang akan terbuka dengan sendirinya setelah berumur 200 tahun. Kotak tersebut hanya boleh dijaga dan disimpan oleh sang wali kota. Namun, setelah beberapa periode wali kota yang memimpin, kotak tersebut menghilang dan sudah terlupakan. Loh, kok hilang? Scene beralih ke kota bawah tanah di mana terdapat acara pelantikan pekerja baru, yakni setiap anak yang baru lulus dari sekolah akan mendapatkan pekerjaan untuk dijalani seumur hidup mereka. Kemudian, setiap anak akan memilih secara acak melalui kantong yang berisikan kertas-kertas bertuliskan daftar pekerjaan yang ada di Underground City ini. Read it aloud. Electrician's help. Di sini terdapat dua tokoh utama, yaitu seorang pemuda bernama Johnny dan seorang pemudi bernama Fitri. Johnny sudah sejak lama bercita-cita menjadi kakek legend. Mau ngapain, Om? Buka caranya. Maksud saya mekanik genset. Namun takdir berkata lain, dia mendapatkan job sebagai kurir surat. Rasanya anjing banget. Di sisi lain, Fitri malah mendapat pekerjaan sebagai tukang ledeng. Karena mereka berdua ogah menjalani job masing-masing, akhirnya Johnny dan Fitri bertukar pekerjaan. Trade with me. What? Swap jobs, please. You have to. Keesokan harinya, Fitri dan Johnny berangkat untuk bekerja. Karena WhatsApp dan Line belum ada, Fitri harus mengantar surat sambil berolahraga. Sedangkan Johnny berangkat bekerja dan bertemu dengan mentornya yang bernama Sutris. Sutris menyuruh Johnny untuk mengukir namanya di atas helm yang ia gunakan. Tugas pertama Johnny adalah untuk membantu Sutris menambal pipa yang bocor. Setelah selesai bekerja, Johnny yang masih mencari jati dirinya akhirnya memutuskan untuk menjadi pencuri dan mengambil peta gorong-gorong dari kantong baju Sutris. Setelah mengamati dan membaca peta tersebut, Johnny melihat sebuah keganjilan, di mana ia menemukan ada jalur terowongan yang hilang pada peta tersebut. Jalur tersebut mengarah ke sebuah pintu aneh yang terkunci. Kemudian setelah traveling santuy, tiba-tiba terjadi pemadaman bergilir yang disebabkan oleh genset utama yang terbakar. Kebakaran tersebut menandakan bahwa City of Ember ini sudah mendekati ajalnya. Adegan beralih ke Fitri yang mendapatkan pekerjaan untuk menyampaikan pesan ke wali kota yang berbunyi, libur telah tiba. Saat sedang traveling santuy di rumah tersebut, Fitri menemukan fakta bahwa ia adalah cucu buyut dari wali kota ketujuh kota tersebut. Dan Fitri juga melihat kotak aneh di lukisan kakek buyutnya. Karena ia ingat kotak aneh tersebut ada di rumahnya, Fitri langsung bergegas pulang. Ketika sampai, ia langsung membuka kotak tersebut
dan mendapati secari kertas yang sudah tidak berbentuk. Selain itu, ia juga mendapatkan sebuah kartu BPJS. Ternyata kartu itu bisa digunakan untuk membeli makan dan minum di warteg terdekat. Setelah menggabungkan kertas-kertas tersebut, Fitri meminta bantuan Johnny untuk melakukan investigasi tentang rahasia dari kota tersebut. Setelah selesai San Mori, akhirnya mereka mengetahui bahwa kertas tersebut adalah tutorial untuk keluar dari Underground City ini. Scene berlanjut di mana Fitri dan Johnny pergi ke pusat mekanisme kota untuk membobol pintu aneh yang ditemukan Johnny sebelumnya. Ketika berada di depan pintu yang terkunci, mereka dikejutkan dengan kehadiran tikus raksasa. Dikarenakan masa kecil yang kurang bahagia, Johnny dan Fitri mengajak sang tikus untuk bermain petak umpet. Karena sudah bosan bermain, akhirnya sang tikus dibuat nyangkut oleh kedua bocah nakal tersebut. Oh my god, stop bro, I'm stuck! Saat hendak pulang, Fitri melihat nama ayahnya pada helm Johnny. Karena kepo, Fitri pergi ke rumah teman ayahnya dulu, yaitu Bu Endang. Kemudian, Bu Endang menceritakan penyebab kematian ayah Fitri, yaitu karena gagalnya usaha ayah dari Fitri untuk keluar dari kota tersebut. Kemudian, Fitri dan Johnny kembali ke pusat mekanisme kota. Di sana mereka berhasil membuka pintu rahasia tadi dan mendapati bahwa ruangan tersebut berisikan stok makanan. Ternyata semua makanan tersebut dimonopoli oleh wali kotanya yang tamak. Keesokan harinya, Fitri memberitahu rahasia dari wali kota ke pengawalnya. Namun ternyata mereka sudah bersekongkol. Fitri kemudian dibawa ke ruang wali kota dan diinterogasi. Namun, mukjizat berkata lain, tiba-tiba terjadi mati lampu dan Fitri berhasil kabur sambil mencuri kartu BPJS yang berada di kantong pakaian wali kota. Kemudian, rumah Fitri dan Johnny langsung digerebek oleh para preman kota tersebut. Langsung saja, Fitri dan Johnny kabur ke tempat Bu Endang untuk bersembunyi. Di sana mereka menggunakan sepeda tua untuk kabur dari para preman yang memburu mereka. Setelah berada di tempat aman, Fitri dan Johnny langsung menggabungkan informasi yang mereka dapat sebelumnya. Dan ternyata dua kartu BPJS yang mereka dapat adalah kunci rahasia dari ruang genset utama. Setelah selesai, Fitri dan Johnny langsung pergi menjemput Ayu. Adiknya Fitri ini sedang berada di tengah kota, dan di tengah kota tersebut sedang diadakan acara audisi City of Ember Got Talent. Setelah menjemput Ayu, mereka langsung bergegas ke pusat mekanisme kota untuk mencari jalan keluar dari kota tersebut. Sesampainya di sana, mereka langsung memutar otak untuk menemukan cara membuka ruang genset utama. Dengan mengikuti beberapa petunjuk dari kertas yang ditemukan oleh Fitri, mereka akhirnya mendapatkan pencerahan. Setelah itu, mereka menemukan ruang loker para pekerja adalah kunci dari membuka ruang genset utama. Setelah berhasil masuk ke ruang genset utama, mereka menemukan bahwa ruang kendali masih terkunci. Menggunakan kartu BPJS yang mereka temukan tadi, akhirnya mereka bertiga berhasil masuk ke ruang kendali dari genset raksasa ini. Set water wheel 1 to full thrust. Set water wheel 2 to full stop. Karena terjadi kesalahan teknis, kincir airnya macet dan terancam rusak, yang menyebabkan aliran air tidak bisa bergerak. Kemudian tiba-tiba kincir air tersebut diperbaiki oleh Sutris. Setelah berhasil diperbaiki, Fitri, Ayu, dan Johnny bergegas untuk keluar dari tempat tersebut menggunakan kapal kayu. Sutris mengorbankan dirinya untuk menjaga agar kincir airnya bisa tetap bekerja dan berjalan, sehingga mereka bertiga bisa kabur dengan aman. Setelah menaiki wahana waterboom, akhirnya mereka berhasil keluar dengan selamat. Untuk pertama kalinya, Fitri, Johnny, dan Ayu bisa melihat keindahan pemandangan dunia luar, selain kota bawah tanah yang selama ini mereka tinggali. Kemudian, Fitri dan Johnny melemparkan sebuah batu yang berisikan informasi cara keluar dari kota bawah tanah tersebut.
Pesan tersebut diterima oleh ayah Johnny, dan film pun tamat. Sekian ringkasan Abang Buaya dari film ini. Menurut Mimin, film ini family friendly banget. Jadi sangat rekomen untuk ditonton ulang bareng keluarga. Mimin beri film ini rating 9/10 karena adegan petualangannya sangatlah menegangkan dan tidak dapat ditebak. Meskipun film ini dirilis pada tahun 2008, fantasi dari film ini benar-benar lain daripada yang lain. Jadi nggak bosen sama sekali untuk ditonton. So, don't forget to like, comment, share, and subscribe our channel. Thanks for watching dan sampai jumpa di video berikutnya.